Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya, sahabat-sahabatku, rekan-rekan semuanya? Pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin berbagi informasi-informasi terkait dengan perkembangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya yang terkait dengan pelaksanaan pemilihan kepala desa secara e-voting. Kita tahu di Indonesia, otonomi asli berada di desa. Dan kita juga tahu bahwa demokratisasi tumbuh subur sejak awal di tingkat desa. Nah, ada perkembangan yang menarik, bahwa di tingkat desa sudah menyelenggarakan pilkades, pemilihan kepala desa dengan cara e-voting sejak tahun 2013. Jadi sudah sejak 7 tahun yang lalu menyelenggarakan pilkades secara e-voting. Ini adalah kerjasama dari Kementerian Dalam Negeri bersama BPPT dan pemerintah daerah setempat. Sudah ada 11 provinsi. 11 provinsi, jadi sudah cukup banyak. Seperti dalam catatan saya ada Provinsi Sumatera Selatan 4 kabupaten, Jambi 2 kabupaten, Gorontalo 1 kabupaten, Jawa Barat 1 kabupaten, Jawa Tengah 3 kabupaten, Riau, Bali, Kalbar 1 kabupaten, di Jogja 1 kabupaten, Jawa Timur 4 kabupaten, dan Sulawesi Selatan 2 kabupaten. Tahun 2013, kabupaten yang pertama-tama mempelopori pilkades e-voting itu ada di Boyolali, Jawa Tengah, Jembrana, Provinsi Bali, dan Musirawas di Sumatera Selatan. Kalau kita hitung semuanya, jumlah desa yang sudah menyelenggarakan e-voting berjumlah 1.292. Saya sendiri selaku Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, mendampingi dan menyelenggarakan bersama pemerintah daerah, bersama BPPT, menyediakan data kependudukan sejak tahun 2015. Pada waktu itu untuk pilkades di Kabupaten Bualemo di Provinsi Gorontalo. Tentu saja ini adalah langkah maju. Walaupun kalau kita lihat dari sisi jumlah baru 1.292. Masih jauh bila dibandingkan jumlah keseluruhan desa di Indonesia yang berjumlah kurang lebih 74.000 desa. Tetapi ini adalah langkah maju. Ada keberanian untuk menyelenggarakan pilkades secara efektif, secara efisien, dan jauh dari persoalan-persoalan data pemilih. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan, melaporkan, dan memberitahukan kepada rekan-rekan semuanya, sahabat-sahabat semuanya, pilkades di Kabupaten Sidoarjo. Pada tanggal 20 Desember 2020 dilakukan pemilihan kepala desa serentak di 18 desa Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Pilkades dilakukan dengan metode electronic voting atau e-voting. Di Kabupaten Sidoarjo ini ada 175 desa yang direncanakan melaksanakan pilkades. 18 menggunakan sistem e-voting atau elektronik, kemudian ada sisanya itu menggunakan non-elektronik atau manual. Pelaksanaan DPT di Kecamatan Porong sebanyak 584748 dengan TPS sebanyak 51 TPS yang tersebar di seluruh Kecamatan Porong. Sedangkan untuk pelaksanaan voting satu desa di Desa Kebonagung dengan 10 TPS. Pelaksanaan pilkades dengan metode e-voting ini membutuhkan koordinasi antar dinas. Dinas Pemerintahan Desa tidak mungkin dapat melaksanakan e-voting pilkades ini secara mandiri. Dalam rangka pemilihan kepala desa, penyelenggaranya adalah PMD, Dinas PMD. Bahwa pilkades e-voting itu tidak dilaksanakan sendiri oleh PMD, tetapi berkolaborasi
dengan dinas-dinas lainnya. Minimal yang pertama dengan dinas kominfo. Nah, dinas yang kedua adalah dinas Dukcapil. Mengapa? Di dalam Pilkades elektronik ini ada DPT. Kami ingin bahwa di dalam event Pilkades elektronik ini terjadi pemutakhiran data, terjadilah proses tertib administrasi kependudukan. Karena di dalam Pilkades e-voting, pemilih harus membawa KTP elektronik. Penduduk menjadi sadar bahwa pentingnya KTP elektronik. Tidak ada KTP elektronik tidak bisa. Untuk mensukseskan Pilkades tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo telah berkoordinasi menyediakan basis data untuk menetapkan daftar pemilih tetap atau DPT. Mulai tahun 2020 awal Februari, kami sudah memberikan data awal terkait dengan jumlah penduduk untuk 175 desa yang nanti akan melakukan pilkada serentak. Kemudian yang kedua, setelah proses data awal, kami Dukcapil beserta seluruh kecamatan, 18 kecamatan juga memfasilitasi terkait dengan penuntasan, perekaman dan pencetakan KTPL, khususnya bagi desa yang nanti akan melakukan pilkada serentak. Kemudian yang ketiga, di bulan Maret kami sudah melakukan perjanjian kerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo yang sudah disetujui oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri, khususnya terkait dengan e-voting. Selain menggandeng Dinas Dukcapil untuk pembentukan DPT, pelaksanaan e-voting Pilkades ini mendapatkan dukungan teknologi dari PT Inti Konten Indonesia. Ini terdiri dari dua teknologi ya. Yang pertama itu e-verifikasi, yang kedua e-voting. E-verifikasi itu terbagi di dua perangkat. Yang pertama itu laptop dan beserta aplikasinya, dan juga e-KTP reader. Selain dukungan basis data dari Dukcapil dan dukungan teknologi dari PT Inti Konten Indonesia, pelaksanaan e-voting Pilkades diatur untuk tetap menaati protokol kesehatan sebagaimana yang telah diinstruksikan oleh Menteri Dalam Negeri. Pelaksanaan Pilkades serentak ini telah secara tegas disampaikan oleh Pak Mendagri secara langsung melalui video konferensi dan diikuti dengan surat bahwa Pilkades total meniru pilkada, karena pilkada 96% terwujud protokol kesehatan di lapangan, sehingga pada kesempatan Pilkades di Kabupaten Sidoarjo harus menetapkan itu. Pelaksanaan e-voting Pilkades juga mendapatkan dukungan keamanan dari unsur kepolisian dan TNI setempat. Untuk selalu meninjau TPS-TPS, kita siapkan pengamanan kali ini benar-benar yang maksimal. Satu TPS, satu personel, dikendalikan oleh satu orang perwira per desa, dan ditambah lagi tim BKO dari Polda Jawa Timur. Sebanyak 30 personel yang ditempatkan di Kecamatan Porong. Untuk sistem pengamanan, kami bersama rekan TNI sudah menyiapkan strategi termasuk patroli-patroli skala kecil maupun skala besar di wilayah Kecamatan Porong. Dengan dukungan dan kolaborasi antar pihak, panitia beserta calon kepala desa optimis pelaksanaan e-voting Pilkades berlangsung dengan lancar dan memuaskan. Mulai kemarin, informasi-informasi tentang pelaksanaan kegiatan Pilkades dalam bentuk e-voting adalah merupakan satu hal pelaksanaan Pilkades yang terbaru di Desa Keponagung, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo ini. Tentunya dengan harapan, meskipun baru, kita bersama-sama dengan seluruh panitia, seluruh jajaran, seluruh yang terkait itu saling mendukung, maka kerja kita semaksimal mungkin untuk melaksanakan kegiatan ini. Meskipun di tengah-tengah masyarakat ada hambatan-hambatan yang tentunya akan melaksanakan dalam kegiatan secara voting. Pesan dari pelaksanaan Pilkades dengan e-voting ini juga mempermudah dan memperlancar adanya pelaksanaan pemilihan yang ada di desa. Menurut pendapat saya mengenai e-voting, yaitu masyarakat
selama ini belum mengetahui apa itu e-voting. Nah, dari hasil akhir nanti kemungkinan e-voting itu lebih akurat daripada yang manual. Terus yang ketiga kalinya mungkin masyarakat lebih puas dengan hasil akhir nanti. Pilkades serentak tahun 2020 di Kecamatan Porong siap! Di hari pelaksanaan Pilkades, masyarakat nampak antusias mendatangi tempat pemungutan suara. Masyarakat datang memilih dengan tertib mengikuti alur pemilihan yang telah ditetapkan, mulai dari mencuci tangan dengan sabun, melakukan pengecekan suhu, menyerahkan undangan dan KTPL untuk divertifikasi, mengambil smart card untuk memilih salah satu calon di bilik suara. Jika sudah memilih, masyarakat akan mendapatkan lembar struk yang akan dimasukkan ke kotak audit. Setelah itu, masyarakat akan mendapatkan tanda tinta di jari sebagai bukti telah melakukan pemilihan. Penghitungan suara di bilik pemilihan terjadi secara otomatis, sehingga proses rekapitulasi suara di tiap-tiap TPS menjadi sangat cepat dan efisien. Selanjutnya, berkas-berkas berupa struk dan berita acara di tiap-tiap TPS dibawa ke Balai Desa untuk dilakukan rapat pleno penetapan pemenang Pilkades atau kepala desa yang baru. Nomor urut calon 1 Bapak Mulyono memperoleh suara 972. Ibu Ratna Mufidah nomor urut calon memperoleh suara 714 orang. Bapak Lamaji nomor urut 3 memperoleh suara 647 orang. Nomor urut 4 Bapak Agus Wantoro 1656. Total DPT yang kita miliki 4.520. Pemenangnya adalah Bapak Agus Wantoro nomor urut 4 1656. Dengan pelaksanaan yang terbukti cepat dan efektif, metode e-voting menjadi sangat disenangi masyarakat. Banyak warga yang mengaku ingin metode ini dapat ditetapkan ke pemilihan-pemilihan lainnya. Bagaimana? Ya agak cepat, soalnya posisinya juga kan sekarang wabah corona, jadi dimudahkan sekali adanya voting seperti ini. Menghindari kerumunan terlalu banyak juga. Lebih cepat, lebih jelas. Ya. Oke. Lebih gampang, lebih cepat. Kalau desa sebenarnya gini aja. Lebih mudah, lebih nyaman. Ya. Lebih cepat, lebih aman. Ya kalau kemajuan kayak gini ya mending gini aja, Mas. Kita bisa melakukan evaluasi untuk suatu saat nanti kita berani menyelenggarakan pilkada secara e-voting. Misalnya nanti tahun 2024 kita pilkada di kota-kota atau kabupaten yang jumlah penduduknya, jumlah pemilihnya sedikit dan semuanya sudah terjangkau dan memiliki literasi yang bagus tentang teknologi dalam rangka penyelenggaraan e-voting ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.